Selamat pagi Bu Berta. Selamat pagi Ibu Aprita. Iya, terima kasih ya Bu ya sudah memberikan waktu sedikit buat saya melakukan wawancara. Ya, di sini saya mau minta izin kepada Ibu mau melakukan supervisi. Bagaimana menurut Ibu? Oh, siap Bu. Oh, siap ya Bu ya. Silakan. Nah, jadi sebelum saya melakukan supervisi, saya mau mengajukan pertanyaan. Bagaimana nih menurut Ibu selama pembelajaran di dalam kelas? Ada nggak kesulitan yang Ibu alami? Kalau kesulitan yang disebutkan itu tidak ada Ibu, cuman anak-anak itu kalau kurang antusiasnya itu dalam pelajaran, ya kita berusaha untuk melakukan pendekatan. Kira-kira seperti itu. Terus biasanya Ibu melakukan metode pembelajaran, contohnya misalnya apa Bu Berta biasanya dalam pendidikan agama Kristen? Kalau metodenya kita bervariasi kita lakukan. Bisa dengan tanya jawab, bisa seperti sharing, baru kemudian kita buat game, atau bisa dengan cara bercerita seperti itu. Jadi respon dari anak-anak itu bagaimana Bu dengan metode yang Ibu gunakan? Apakah mereka aktif atau bagaimana? Ya, kalau sejauh ini anak-anak kita cukup menerima dan aktif, karena dimana dalam berbelajar itu kita berusaha dekat dengan anak-anak, kita ajak dan anak-anak itu memang welcome. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi nanti saya di sini mau mensupervisi Bu Berta nih dalam pelajaran agama Kristen. Kira-kira topik nanti apa materi yang bisa Ibu terangkan pas waktu supervisi? Ya, kebetulan nanti pagi saya masuk di 11 tata busana itu akan memberikan materi nilai-nilai Kristiani dalam keluarga. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Jadi nanti kira-kira berapa orang sih nanti siswa yang masuk di kelas Ibu? Ya, karena kebetulan di sekolah kita kan itu paralel, itu digabung jadi 2 kelas. Jadi tata busana 1 itu digabung dengan kelas TAP. Tata busana 23 orang dan kelas TAP itu ada 24 orang. Berarti dia 57. Banyak ya Bu ya. Ya. Jadi nanti kan saya di sini bukannya maksud mau mencari kesalahan ini Bu ya dalam supervisi, tapi kita di sini untuk saling berbagi, sharing ya Bu ya. Jadi nanti saya harapkan nanti Ibu nggak usah merasa kayak diawasi gitu kan, terus kayak mencari-cari kesalahan, tapi di sini kita sama-sama belajar lah Ibu ya, bagaimana ke depannya supaya proses pembelajaran nanti baik Ibu maupun saya sendiri selaku guru bisa berjalan dengan baik ya Bu Berta ya. Jadi kira-kira nanti metode apa yang bisa Ibu lakukan nanti? Iya, kalau langkah misalnya atau metode, yang pertama kita masuk ke kelas itu kita akan mengucap salam dan kita lihat dulu moodnya anak-anak sampai bisa menerima kita. Itu yang pertama. Kalau kami pendidikan agama, kita juga membuat dulu anak-anak itu bisa menerima kita sebagai guru dan anak, kita lihat mereka sampai anak-anak itu bisa menerima. Baru setelah itu Ibu, pertama sekali kita bernyanyi dulu, baru berdoa, kita sampaikan dulu itu topiknya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian masuk kita ke metode Ibu. Jadi yang kita gunakan pada saat itu kebetulan karena ini kan tentang nilai-nilai, kita buat karena ini dalam keluarga situasinya. Jadi kita buat itu berupa game, karena nanti yang saya mau ambil dari anak-anak itu di mana kekompakan mereka. Jadikan supaya bisa menguasai dirinya, bagaimana mereka menerima seseorang itu dan bagaimana orang lain juga menerima dirinya.
Kira seperti itu Ibu. Kemudian setelah itu kita lihat kembali, kita buat kelompok itu, baru balik lagi ke tempat duduknya. Kemudian kita tutup juga Ibu. Setelah kesimpulan itu bernyanyi dan berdoa juga. Jadi seperti itu Ibu Aprita. Iya, bagus sekali ya Bu ya, prosedur pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih kapan nih kita bisa melakukan supervisi? Itu Ibu boleh nanti langsung itu di les 345 Ibu. Oh, berarti nanti ya kita langsung supervisi ya Bu ya. Boleh, siap Bu, siap. Terima kasih banyak loh Bu Berta sudah memberikan penjelasan ya yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti supervisi kita dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Berta ya. Oke, mungkin sekian pra-observasi dari kita. Nanti kita lanjutkan ke tahap supervisi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Berta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga Bu, Tuhan memberkati. Sebelum Ibu mulai, masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Masih ya? Oke, baik. Siapa dulu? Yang buat. Selamat siang Bu Berta. Selamat siang Bu Aprita. Ya, terima kasih ya Bu ya buat kesempatannya. Kemarin kita sudah melakukan supervisi ya Bu di dalam kelas. Nah, menurut Ibu secara pribadi nih, apa nih yang bisa Ibu ambil refleksi secara pribadi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau kami saya itu melakukan
pendekatan kepada siswa secara pribadi di luar jam proses belajar mengajar, dalam pendekatan yang dimana anak siswa yang kurang termotivasi dia. Jadi saya tanyakan secara pribadi, kenapa anak itu dalam pertemuan yang pada saat dia kurang, karena kan kemungkinan di pertemuan berikutnya kan anak ini baik gitu kan, antusias di dalam mengikuti pelajaran. Kadang-kadang mungkin ada pergumulan atau bagaimana, itu yang pengen saya tahu. Jadi setiap selesai pembelajaran, karena kan kebetulan pendidikan agama Kristen itu kan digabung 2 kelas, jadi proses belajar mengajar di kelas itu tidak seperti guru mata pelajaran lainnya, karena di mana kami lebih banyak ruang di dalam di luar jam mata pelajaran. Jadi kita buat konseling pribadi gitu. Biasanya konseling pribadi itu biasanya setiap guru agama punya konseling pribadi. Apakah ini hanya program Ibu Berta selaku guru agama, apa bisa berkoordinasi dengan guru agama yang lain? Ya, kebetulan kami guru agama Kristen di sini kan ada 5 orang dan melakukan MGMP. Ya, kami dalam sekali pertemuan itu 1 kali dalam sebulan, mungkin kami di situ bisa bertukar pikiran. Cuman kalau hal-hal pribadi ataupun proses di dalam ruangan itu, ya kita secara pribadi yang menuntaskan seperti itu. Cuman mungkin kendala-kendala yang pada umum ya boleh kita bawa MGMP gitu. Nah, kita kan kemarin sudah melakukan supervisi ya Bu ya. Saya lihat di dalam kelas Ibu bisa menguasai kelas ya, terutama kelas-kelas yang digabung ya Bu ya, 2 kelas, di mana di situ memang dari strategi pembelajaran yang Ibu lakukan pun sudah sangat menarik ya, terutama tentang kebutuhan siswa, terutama dalam materi tentang keluarga Kristen ya Bu ya, di mana juga Ibu melakukan metode demonstrasi langsung kepada siswa. Nah, dari tujuan kegiatan ini apa yang bisa Ibu ambil ke depannya? Iya, sebagai keluarga Kristen kan kita harus menumbuhkan bagaimana rasanya di situ yang perlu kita tumbuhkan. Bagaimana keluarga Kristen itu, ya kan? Jadi supaya hidup harmonis, dimana kan hidup modern sekarang yang serba digital, jadinya rasa kasih itu sudah mulai dingin. Jadi kita di kelas, makanya kita buat kelompok, kita buat diskusi, dan dimana keluarga masing-masing boleh saling bersharing gitu, seperti itu. Jadi terasa nilai-nilai agama, nilai-nilai kekristenan itu, nilai-nilainya jadi boleh kalian buat seperti yang Ibu lihat kan waktu kemarin kita buat menara. Jadi dimana kalau dalam menara ini kita ambil satu sisi akan menjadi bangunan ini menjadi bisa jatuh. Jadi di situ nampak nilai-nilai itu jika berkurang akan kekokohannya juga kan jadi berkurang. Jadi seperti itu Bu Afrika. Nggak selalu semesti harus kita menjelaskan, tetapi kita memberikan sesuatu itu bukti nyatanya seperti mana sebenarnya sih keluarga itu gitu. Nah, dari tujuan yang sudah Ibu paparkan nih, kira-kira apa nih identifikasi permasalahan yang mungkin bisa Ibu temui gitu di dalam kelas misalnya? Masalah anak ya. Kalau masalah anak di sini empati dan empatinya, karena saya bilang tadi itu kan di yang serba digital sekarang ini, jadi di mana anak itu di dalam penggunaan handphone itu sudah di luar daripada batas maksimalnya, di mana kan anak sudah kurang terkontrol. Jadi memang susah. Kalau di bagian sini saya juga merasa susah di dalam mengkontrol keinginan siswa itu, karena daya tarik daripada handphone ini sudah sangat luar biasa. Secara konseling pun kita ya
bagaimana Ibu ya saya katakan, kurang ya anak ini. Jadi harus memang berkesinambungan terus mengkontrol. Kita kan sebagai guru nggak semuanya kita boleh buat anak ini kan, harus berkesinambungan juga orang tuanya gitu. Itu biasanya ada nggak, misalnya ibu melakukan kolaborasi kepada guru BK contohnya, misalnya melakukan konseling atau guru-guru agama yang ada di sekolah kita? Iya. Ada kadang, tapi tidak selalu ya. Karena kenapa? Punya kesibukan masing-masing ya kan. Padahal memang seharusnya itulah yang kami inginkan Ibu Aprita, kolaborasi dengan guru-guru yang lain supaya memang komplit dia ya kan. Jadi nggak cuma satu guru atau satu pihak yang memperhatikan siswa tersebut, di mana anak-anak itu merasa terangkul dia. Jadi memang harus seperti itu. Cuman kami kan masih sebatas kami sama-sama guru agama dan MGMP yang boleh kita berbagi. Kemungkinan mungkin memang harus ya sama guru BK, sama bidang studi yang lain. Seperti itu mungkin Ibu Aprita ya. Iya, bagus sekali ya Bu pemaparan yang sudah Ibu jelaskan. Dari identifikasi masalah yang sudah tadi Ibu paparkan juga nih, menurut Ibu ya selaku guru agama yang ke depannya, apa rencana aksi ke depannya yang Ibu lakukan nih supaya anak-anak supaya lebih empatinya, contoh simpatinya lebih kuat lagi, terlebih pada pergaulan sekarang yang kata Ibu bilang penggunaan Android yang sudah berlebihan. Bagaimana nih rencana Ibu ke depannya? Iya. Kalau boleh dibuat program di sekolah itu, anak-anak itu di mana kita harus pertama ya menciptakan seperti kurikulum merdeka sekarang itu. Jadi kebebasan kepada siswa itu apa sebenarnya yang mereka inginkan, seperti mana sih bentuk di dalam pergaulan yang mereka inginkan. Jadi gaya belajar yang mana sih bentuknya. Jadi ada pengelompokan daripada siswa itu. Begitu Ibu Aprita. Ada siswa yang hiperaktif, berarti dia di kelompok yang aktif, berarti kita harus membuat prakteknya. Tetapi mungkin kan dalam kurikulum kita ini apa ya, masih belum bisa kita terapkan karena memang harus global, harus seluruhnya satu kelas itu sesama. Kalau belajar di kelas harus sama belajar di kelas kan. Kalau apa, jadi tidak bisa karena dalam kelas itu kan belum tentu sama. Jadi kalau di kelompok-kelompokkan dari kelas yang berbeda-beda itu disamakan, yang mana yang memiliki minat yang sama dikelompokkan mungkin lebih baik gitu Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, apa nih tanggung jawab Ibu ke depannya supaya rencana yang sudah Ibu mau programkan ke depannya ini bisa berjalan dengan baik gitu loh Bu. Apa tanggung jawab ke depannya yang bisa Ibu lakukan? Pertama, kita membuat dulu ikatan sama guru yang lain. Yang kedua, ya kita memberikan apa-apa saja yang perlu kita kerjakan. Ya berarti rencana ya, rancangan apa yang akan kita lakukan sebagai tim. Berarti kita harus membentuk tim dulu kalau menurut aku ya. Kemudian kita buat programnya ataupun minggu-minggu efektifnya ataupun hari-hari yang harus kita pakai. Pokoknya program-program di dalam semesteran ataupun minggu-minggu efektif lah seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu ya, tanggung jawab ke depan